Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar semua teman-teman di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah produk baru dari Alinco. Ya, sebuah produk baru dari Alinco. Apakah itu dia? DJW70 atau W70 DJ70W70 ya teman-teman. Nah, kalau dulu-dulu kita pernah review Alinco yang 10 watt, kali ini Alinco juga mengeluarkan yang 10 watt teman-teman ya, DJW70 atau DJ70W70. Nah, seperti apa barangnya? Nanti kita akan ulas sama-sama di sini karena ini barang baru, jadi kita akan cek apakah Alinco kali ini lebih oke dibandingkan yang lain. Nanti kita akan simak bersama-sama teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman semua, untuk yang pencinta Alinco, Anda bisa mendapatkan Alinco ini di leseran resmi ya, leseran resminya dari LKJA. Kalau di Jogja itu ada di Rumah HT teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda ke Rumah HT pasti Alinco-nya asli teman-teman ya. Kalau Anda langsung ke LKJA itu juga pasti asli ya. Lakone apa ya, lupa saya singkatannya, yang jelas LKJA. Nanti kita akan sebutkan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau Anda mungkin ke toko yang lain, nah itu nanti mungkin akan saya tampilkan di deskripsi informasi dari Alinco-nya, toko-toko mana yang memang menjual Alinco secara resmi ya. Karena produk Alinco ini adalah satu produk yang spesial juga buat teman-teman yang mungkin penggemar Alinco, pasti ingin mendapatkan produk yang asli ya. Jangan khawatir teman-teman yang ada di Jogja, Anda ke Rumah HT pasti asli ya. Kalau yang lain saya belum tahu teman-teman, jadi informasinya belum ada. Nanti kita akan terima informasi dari LKJA-nya. Oke, sebelum kita nge-review teman-teman, seperti biasanya kita akan seruput dulu kopinya ya, supaya kita tambah semangat untuk mereview produk baru dari Alinco ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, langsung aja kita review produknya Alinco DJW70 atau W70. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia Alinco DJW70 yang ada di depan kita. Seperti ini dosnya teman-teman ya. Di sini tertulis VF dual band FM transceiver DJW70 W70. Oke, samping kiri kanan. Nah, ini ada logonya LKJA. Kemudian ada serial numbernya ya. Oke, kita langsung unboxing aja teman-teman, kita buka dalamnya seperti apa. Nah, ini dia produknya. Masih Grace teman-teman ya, masih new Grace DJW70. Nah, seperti ini dia DJW70 ya teman-teman ya, sangat fresh modelnya. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian apalagi yang kita dapatkan selain depannya. Nah, ini kita dapat kartu garansi dari Alinco. Nah, ini yang saya bilang tadi, LKJA singkatannya Lakone Komunika Jaya Abadi ya. Jadi saya nggak terlalu hafal teman-teman, tapi ini singkatannya LKJA ini ya, Lakone Komunika Jaya Abadi. Oke. Nah, ini distributor resmi Alinco yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti kalau di Indonesia ini ya, jadi kalau Anda ke Yogyakarta, resellernya ada di Rumah HT ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tertulis panduan pengguna DJW70, DJ mungkin ada yang serinya HE kemudian HT ya.
Dan ini nanti kita dapat yang seri apa yang kita lihat. Di sini buku panduannya cukup bagus karena semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia, disesuaikan dengan kondisi di mana HT ini akan dijual. Nah, teman-teman semua sangat berguna sekali karena ini betul-betul panduan ini bisa menuntun kita untuk menggunakan HT ini secara baik ya. Dan tentunya ini bukunya nggak tipis teman-teman ya, segini ya, lumayan bisa untuk menjadi panduan kita. Dan seperti biasa kalau saya itu lihat dari belakang itu spesifikasi biasanya ya, apakah ada di sini? Nah betul ya, ada spesifikasinya di sini. Spesifikasinya itu adalah DJW70 di VHF itu bisa maksimal 10 watt ya, kemudian 5 dan 1 watt, kemudian VHF untuk yang seri HE dan HT itu 8, 5 dan 1 watt. Itu yang seri HT dan HE. Tapi kalau yang 70 saja itu seperti ini teman-teman. Nah, tapi nanti kemungkinan besar yang di UHF-nya ya, di UHF-nya itu tidak akan sebesar yang di VHF-nya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan cek saja. Dan ini memang benar ya, spesifikasi pasti ada di belakang seperti itu. Oke, kita taruh dulu spesifikasinya dan buku panduan ini. Nah, kita dapat baterai ya teman-teman. Baterainya cukup besar ya. Di sini kita dapat baterai 2600 mAh atau 9,24 watt hour. Ya meskipun cukup besar tapi dia 2600, berarti dia real sekali teman-teman ya ukurannya. Oke. Dan selain itu dia juga sudah Type C. Di sini kita bisa lihat. Dan pengecasannya bisa langsung dari charger handphone ke sini tanpa harus ditancapkan di HT-nya. Kalau kita mau ngecas ya, kita lepas bisa, atau kita pasang di HT-nya juga bisa. Dan jangan khawatir, dia disediakan juga kabel dan chargernya ya. Di sini ada tulisan Alinco EDC 355 ya. Nah, di sini seperti charger handphone, dan di sini Type A to Type C ya. Dan juga dikasih belt clip dan tali. Tidak perlu dibaut teman-teman, jadi enak, langsung tinggal masukkan saja. Dan jangan lupa juga dia masih disediakan desktop chargingnya teman-teman, EDC 354. Kalau tadi 355, ini 354. Nah, ini sini Type C. Jadi kalau misalnya Anda pakai fast charging, taruh di sini juga nggak masalah teman-teman ya. Untuk yang handphone sekarang, nah tinggal Anda taruh HT-nya di sini dengan baterainya, atau baterainya saja Anda taruh juga nggak ada masalah. Jadi fleksibel sekali. Nah, kita dapat antenanya ya teman-teman ya. Antenanya seperti ini. Dan ciri khas antena Alinco yang dulu sudah berubah, karena ini sudah berubah semua ya, bentuknya juga sudah berubah, maka antenanya juga desainnya juga beda ya dengan antena sebelumnya. Kita taruh aja dulu teman-teman ya, untuk yang kita tidak ulas, nanti kita taruh aja dulu ini. Yang kita ulas adalah HT-nya, jadi ini kita simpan dulu. Oke teman-teman, ini dia Alinco DJW70 ya. Kita lihat sesama. Jadi di sini dia ada pendinginnya cukup tebal teman-teman ya. Jadi 10 watt itu memang harus pendinginnya tebal, karena untuk membuang panas supaya tidak langsung ke baterai. Jadi kalau baterai ini kepanasan juga lama-lama bisa belembung teman-teman ya. Nah, cara masukinnya adalah di sini ya. Ini ada locknya. Ini lock. Kita tekan dulu masuk. Kemudian ini kita tekan ke bawah teman-teman ya. Seperti itu. Untuk buka ini kita tekan-tekan aja. Tarik ini ke belakang ya. Jadi sangat mudah sekali. Seperti itu. Oke. Kita pasang antenanya ya. Antenanya desainnya cukup bagus ya. Saya suka desain antenanya. Oke. Mari kita lihat secara detail untuk
Alinco DJW70 ini. Untuk di samping ada tombol PTT, ada tombol 2 tombol shortcut di atas bawah ya. Nah, ini tombol PTT-nya masih karet teman-teman ya. Masih karet. Nah, seandainya nanti kalau ke depannya ini dia dikasih jadi plastik, ini cukup bagus ya. Karena ini adalah tombol yang sering kita pencet ya. Sering kita pencet. Jadi kalau ini dia dikasih plastik mungkin lebih awet ya. Kalau yang dua ini nggak ada masalah, ini shortcut, jadi jarang kita pencet, bisa kita pencet bisa enggak ya. Tapi kalau yang PTT selalu kita pencetnya. Oke, kemudian di depan sini desainnya cukup fresh ya. Sebuah Alinco desainnya cukup fresh dengan warna yang seperti ini, lebih berani. Jadi sini ada menu, kemudian di sini ada AB, up, down, biasanya seperti itu, kemudian escape. Jadi escape dan AB. Kemudian di sini band, di sini FM ya, kemudian VFO dan memori. Kemudian di sini ada tombol-tombol shortcut lainnya, ada Fox, Square, Home, memory save mungkin ya, kemudian high low, dan di sini lock, kemudian di sini frekuensi counter, jadi nyeken mungkin ya. FC ini biasanya frekuensi counter gitu. Oke, kemudian di atas ini ada lampunya teman-teman, lampu LED. Jadi masih disediakan lampu untuk sebuah Alinco W70. Jadi jangan khawatir kalau Anda berpergian malam-malam gelap. Nah, ini bisa ada lampunya. Kemudian sini tombol power on off. Bukan tombol, knob ya teman-teman. On off dan volume. Yang saya suka adalah desain dari tombolnya, sangat mewah teman-teman ya, seperti ini. Rapi sekali ya. Oke, jadi saya suka sekali untuk ini ya. Kemudian di sini ada jack untuk program Alinco ini atau handsfree-nya, kalau ada handsfree-nya. Nah, seperti itu ya teman, standar seperti jack-jack yang lain, HT-HT yang lain. Mungkin Bopeng, Perskom, apapun itu sama ya. Seperti ini, jaraknya bisa dipakai ya untuk kabel datanya. Dan ini juga masih dikasih karet, jadi ini benar-benar rapat ya teman-teman, rapat sekali. Oke, memang tidak ada keterangan waterproof di dosnya, tapi ini sangat rapat sehingga kemungkinan besar kalau Anda hujan-hujanan ini nggak ada masalah. Jadi speakernya juga di bawah tombol keypadnya ini, sehingga untuk tombol ini tidak seempuk Alinco yang biasanya. Jadi Alinco yang biasa itu empuk banget tombolnya. Saya sangat senang sekali dengan Alinco yang memang seperti DJCRX itu ya, rata-rata itu empuk banget ininya, tombolnya. Tapi kalau ini enggak, karena kemungkinan besar ini dia anti air ya, anti air dan anti debu. Jadi dibuat serapat mungkin sehingga ini agak tidak terlalu empuk ya, seperti itu. Tapi lumayan lah untuk sebuah tombol ini masih bisa dirasakan. Oke, kita hidupkan teman-teman untuk DJW70 VHF UHF dual band, kita hidupkan. Tampilan awal di sini ada logo Alinco. Nah, langsung ditampilkan seperti ini, dan di sini ada indikator baterai, kemudian standby, kemudian AB ini berarti dia dual band teman-teman ya, bukan dual band, dual standby, jadi bisa receive A dan B seperti itu. Kemudian di sini dia ada logo ini, berarti dia ini ada mode saving dan ini sudah ada ANC-nya, audio noise cancellingnya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat menu-menunya apa saja untuk di Alinco ini. Kita lihat menu-menunya, kita pencet menu. Memang agak keras sedikit tombolnya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada RX Coil. Nah, kalau kita kembali pakai escape, ya, kemudian text power. Di sini bisa menu, bisa high, middle, low, ya teman-teman. Kemudian frekuensi step. Nah, di sini sampai maksimal berapa? Kita lihat stepnya. Sampai 50 kHz. Oke, jadi kita buat standar aja di 5 kHz ya teman-teman. Oke. Bandwidth ini kita di wide ya, seperti biasa standar. Demodulator ini biasanya ada AM, FM ya. Tapi ini di FM otomatis. Kemudian RX DGS, RX GTSS ini untuk untuk tune kalau kita mau setting repeater ya.
Nah, di sini coba saya lihat ini kenapa RX. Oh ya benar, RX GTSS, kemudian ini TX GTSS, ini DCS. Jadi dia selang-seling teman-teman, jangan salah ya. Oke, kemudian STA, kemudian Roger. Roger ini seperti bunyi bip itu ya setelah kita PTT. Tapi ini kita nggak usah hidupkan. Kemudian baterai save. Baterai save ini kita mau setting ke berapa? Paling baik itu di 1:5. Itu berarti benar-benar dia baterai save-nya jalan nanti. Kemudian scramble juga ada, tapi ini kita off karena harus disetting ya. Compender ini biasanya bisa untuk mengeraskan audio kita, jadi bisa untuk pakai untuk di TX atau untuk noise reduction untuk RX. Jadi bisa dipakai di RX atau kedua-duanya. Jadi TX-nya dan RX-nya. Jadi TX-nya itu bisa lebih bersih, lebih kencang. RX-nya dia akan sedikit tertekan karena teman-teman, dia di noise-nya ditekan ya. Jadi jangan salah kalau memang agak sedikit RX-nya tidak seperti kalau tidak mau menggunakan compender. Jadi dia agak sedikit ketekan. Nah, tapi nggak ada noise-nya teman-teman. Nah, itu hebatnya, nggak ada noise-nya. BCLO off, kemudian TX shift. Ini kalau kita mau setting repeater bisa shift-nya itu minus plus ya. Itu nanti tergantung dari repeater yang kita set. Offset di sini saya pengen lihat offsetnya itu apakah bisa 3 digit. Kita coba aja. Kalau bisa 3 digit berarti ini bisa kita setting crossband. Kita coba lihat. Oke, bisa 3 digit teman-teman. Jadi ini bisa setting crossband ya. Oke, nice. Kemudian TX TOT 1 menit bisa kita setting macam-macam ya, bisa berapa menit terserah. Di memory channel kalau kita mau simpan, channel name kalau kita mau kasih nama, channel home itu sesuai dengan channel yang pertama. Channel display, nah channel display nanti setelah kita simpan memori, apakah kita mau tampilkan frekuensi atau channel number atau channel name atau name dan frekuensi. Nanti kita akan lihat kalau kita sudah setting ya teman-teman. Kemudian channel delete, kemudian scan add to, scan list 1, scan list 2, scan mode, PF1 short. Nah, ini kita coba lihat flashlight. Ini kalau kita tekan sekali dia lampu hidup. Kemudian kita coba lihat yang PF1 long non, kita coba lihat pilihannya apa saja. Scan list, all red, monitor, flashlight, dan hanya itu teman-teman. Jadi pilihannya sedikit ya. Kemudian untuk VF2 short, di sini monitor. VF2 long, di sini ya hanya itu teman-teman ya, sedikit. Jadi kita non saja. Seandainya bisa ada menu yang lain, misalnya untuk FM radio, untuk power, itu bisa kita setting di shortcut. Ini lebih enak ya teman-teman. Jadi ada PF long one-nya tadi bisa ditambahkan misalnya untuk radio ya. Kalau yang shortnya untuk lampu, untuk yang longnya untuk yang tekan lamanya itu radio. Kemudian yang di sini misalnya tadi itu monitor. Kemudian kalau kita tekan lama itu bisa berubah power, itu lebih enak sebagai shortcut teman-teman. Jadi tapi programnya hanya itu yang disediakan, jadi kita terima saja. Kemudian di sini ada keylog. Keylog di sini kita tidak usah hidupkan, kita off saja karena nanti otomatis dia ngelock ya. Sehingga kita kadang-kadang kalau mau mencet-mencet itu lupa kalau di lock otomatis. Nah, baterai level di sini persen bisa kita rubah juga normal. Normal itu biasanya hanya hijau aja. Atau voltage, di sini ada voltage-nya. Jadi kalau misal voltage kita coba, ini dia tadi 98% itu 8,2 volt. Dan kalau kita mau persentase lagi ya seperti ini. 96% sorry ya, bukan 98. 98%. Backlight kita akan coba naikkan karena kita sedang review. Kita coba 1 menit ya, supaya jangan mati ya, terlalu cepat. Kemudian beep. Nah, ini seperti yang ini, kita pencet-pencet ini bunyi ya. Cuman tadi volumenya saya matikan supaya nggak kedengaran. Ternyata beepnya hidup ya. Alert mode, text 15 detik.
Alert mode ini kalau 15 detik terlalu cepat, jadi kita rubah. Oh bukan, alert mode ini dia mancar 15 detik teman-teman. Kalau ini alert mode tune. Oh gitu, maksudnya untuk pancarannya ya, jadi dia 15 detik memancar alert mode nya. Tapi kita tadi shortcutnya nggak kita buat, jadi nggak ada, nggak transmit nanti. Boot code, kemudian EOT. Jadi boot ini before on transmit. Jadi dia code ini akan muncul saat kita pencet PTT, itu dia langsung bunyi tune. Itu yang BOT. Tapi kalau yang EOT, end of transmit, jadi saat kita selesai transmit dia baru bunyi ya, tune-nya. Kemudian PTT ID ini ya untuk hidupin PTT ID-nya, DTMF. Erect mode, dual erect response. Nah ini saya bilang tadi dual erect response AB, atau main only ini nanti akan hilang, atau yang main only berarti yang utama aja. Kemudian main TX dual erect, jadi main TX teks utama dual erect. Jadi biar meskipun erectnya dua kali di atas bawah, tapi dia tetap misalnya di sini TX-nya tetap di sini, tapi dia bisa erect di atas, bisa erect di bawah. Itu ya teman-teman ya. Apa tadi? Main TX dual erect, main only, dual erect response. Nah kalau saya sih senang yang jadi kalau Anda mau bikin crossband dengan dua atas bawah juga bisa nih, main TX misalnya di atas, second erect bisa teman-teman ya, atau main TX dual erect. Kalau saya senang ini aja, main TX dual erect ya. Fox gini off, kemudian mic gain. Nah ini mic gain maksimal di 5, ini sudah maksimal kita buat. Kemudian AI NC. Di sini noise cancelling bisa kita hidupkan, kita on kan. Apakah nanti kalau kita on kan dia ada tulisannya, ada ya NC, noise cancelling. Sementara kita off saja dulu teman-teman ya. Nanti akan kita coba modulasinya kalau dihidupkan. Time ini ketika radio ini dihidupkan ini sudah ada sekitar 9 menit ya teman-teman. 9 menit kita hidupin ini radio dari tadi sampai sekarang, itu sudah 9 menit. Kemudian UI mode main VFO, jadi bisa apa aja, AB VFO, main VFO. Jadi mau di AB VFO juga bisa teman-teman ya. A-nya bisa VFO, B-nya juga VFO, atau main VFO gitu. Yang jadi VFO yang pertama aja itu ya, yang dimana ditunjuk gitu ya. Oke. Kemudian reset, ini kalau kita mau reset bisa VFO, bisa macam-macam ya. Kemudian terakhir info baterai. Info baterai tadi ini belum terakhir ya, nanti kita lihat dulu yang terakhir itu apa ya, sebentar. Oh ya, terakhir info ini apa aja, cuma info baterai ya teman-teman ya, sama model DJ W70 Tango Alpha ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mencoba ya menu-menunya, dan sekarang di sini apa aja menu yang di depan ini kita akan coba untuk band. Nah, di sini teman-teman dia bisa airband ya. Kalau kita pencet band agak lama, dia bisa airband. Dia kembali ke semula ya. Jadi ternyata dia bisa airband teman-teman. Nanti kita akan tes. Nice ya. Sebuah Alinco bisa airband, cukup worth it banget ya. Kemudian ini seperti yang saya bilang, logo savingnya. Ini logo savingnya. Jadi savingnya itu hidup. Jangan khawatir teman-teman, kalau muncul S ini saving. Tadi kan kita set ya. Kemudian FM radio, tekan aja angka 2, ini agak lama. Nah, dia akan masuk ke FM radio. Kita akan coba untuk radionya. Kita coba. Ini
ini suaranya enak ya teman-teman. Cuman ini sorry ya, ini masih ada musiknya. Yang di leher, ada kaku yang di jari-jari, ada kaku di lengan, ada kaku di paha atau di betis. Semua rasanya kaku. Nah, yang ketujuh yang bisa kita rasakan, yang terjadi kelebihan kalori tadi atau yang disebut triglycerid adalah persendian kaku. Oke teman-teman, jadi enak ya, suaranya enak untuk sebuah radio. Jadi kalau kita off kan kita pencet FM lagi, dia off ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada fungsi yang lain, langsung kita tekan misalnya ini, dia low, kemudian tekan, dia middle, tekan lagi, dia high. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk merubah-rubahnya. Kemudian ini frekuensi counter kita coba cek. Nah, ini dia akan nyekan frekuensi yang mancar ya. Kita stop, tekan lagi. Oh, nggak mau, escape. Nah, baru escape teman-teman. Kemudian apakah square langsung bisa? Oh ya, bisa square langsung kita tekan aja tanpa harus mencet function, langsung tombolnya kita tekan agak lama. Kemudian home. Home ini dengan memori 1 ya. Oke, kita VFO aja. Nah, kita PFO pencet ini lagi, lama ya. Oke teman-teman, reviewnya agak lama tapi karena ini barang baru ya, kita kupas tuntas ya. Oke, sekarang kita akan tes RX dari sebuah radio Alinco ini. Tadi dia bisa monitor airband ya. Kita akan coba untuk tes. Ini saya harus buka dulu ya. Oke, kita tes dulu dengan antena bawaan. Sorry ya, saya belum tes antena bawaannya. Kita akan tes dengan antena bawaan ini. Kita coba untuk seismograf, untuk mereceive seismograf di di studio ini bisa apa enggak ya? Oke, nggak bisa teman-teman. Saya coba open square. Siapa tahu bisa, kita coba open square. Oke, open square nggak bisa. Mari kita pakai antena luar ya. Kita coba pakai antena di atas. Setelah kita open square belum bisa, kita coba pakai antena di atas ya. Kita coba teman-teman. Nah, ini kita open square lagi. Oke, bisa, memang bisa, tapi memang kurang sedikit ya, sedikit peka gitu ya. Berarti peka tapi sedikit ya. Jadi kalau kepekaannya sekitar ya 70% lah ya, udah lumayan. Artinya dengan antena luar bisa nge-receive seismograf, udah lumayan. Nah, sekarang tadi kita coba untuk yang airband. Nah ini saya akan coba apakah bisa monitor ya airband. Aduh sorry, mati teman-teman ya, kepencet, ketekan terlalu lama ke bawah, jadi dia langsung. Oke, saya akan coba cek apakah harus dibuka scale-nya. Oke, kita pakai antena dalam aja, mungkin antena luar terlalu peka. Bisa teman-teman, agak sedikit kecil ya.
Saya coba untuk kembali. Ini sampai antenanya panjang banget nih. Saya coba cek lagi yang tadi, yang airband belum ada. Kita coba lagi di frekuensi yang lainnya. Nah, ini kebetulan kita belum receive ya teman-teman ya, belum receive untuk yang airband-nya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi bisa ya, cuman agak sedikit kurang peka ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita mau coba untuk apa lagi ya teman? Tadi radio sudah. Oh ya, ada yang belum kita tes tadi, itu lampunya teman-teman ya. Flashlight. Nah, lumayan teman ya, terang kok. Tuh. Lumayan ya. Oke. Ada emergensinya juga, lampu emergensi. Nah, sekarang kita akan tes untuk modulasi dari radio ini ya teman-teman. Alinco DJW70, modulasinya seperti apa, kita akan tes. Ini pindah dulu bandnya ya, sorry. Sebentar, kita pindah bandnya dulu karena ini masih di airband. Kita pindah. Sebentar. Nah, di sini. Oke. Kita pindah di terlalu banyak 5-nya. Sorry teman-teman ya. Keliru bukan 144. 145 5 5 0. Oke, di sini kita pakai low seperti biasa untuk ininya kita pakai ini ya. Kita setting segini. Kita akan bandingkan radio ini dengan sebentar ya teman-teman, saya ambil dulu. Ya, karena sama-sama produk Jepang, saya akan bandingkan dengan ini. Kenwood. Kita akan coba. Bentar. Oke teman-teman, saya karena udah lama nggak pakai Kenwood ini, saya lupa untuk masukin memorinya. Bukan memori, masukin angka, harus pakai enter ya. Oke, kita akan coba ya. Ini saya deketin dulu mikrofonnya ke radio receive-nya. Oke, kita coba. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba Alinco DJW70. 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini menggunakan Kenwood THK20. Ini Alinco DJW70. Oke teman-teman, karena agak kecil kita coba ya. Dia ada fungsi compender tadi. Kita cari fungsi compender. Nah, ini saya hidupin. Saya pakai untuk teks. Kemudian noise cancelling. Itu di memori berapa tadi noise cancelling? AENC. Nah, nanti kita hidupin ya teman-teman. Ini memori manual 46 ya. Nanti kita akan coba. Kita coba dulu yang menggunakan compender. Tes 1 2 3 1 2 3 Alinco DJW70. 1 2 3 3 2 1. Kita gunakan Kenwood. Ini Alinco W70. Oke teman-teman, setelah kita menggunakan compender, dia makin kencang. Sekarang saya akan tes untuk ANC-nya ini. NC-nya kita hidupin ya. Seperti apa pengaruh dari modulasi yang dipancarkan. 1 2 3 NC on dari Alinco W70. Ini Kenwood THK20. Oke,
ini kita menggunakan Alinco W70. Oke, makin mantap suaranya teman-teman dengan NC on ya, jadi agak sedikit menggema tapi suaranya seperti digital ya, seperti itu. Dan kalau memang Anda kurang suka ya udah kita off kan aja. Tapi kalau di tempat bising saya kira harus di on kan. Misalnya di tempat yang rame ya teman-teman, rame bising di tempat industri yang mungkin di pabrik-pabrik atau mungkin di tambang, ini perlu dihidupin ya. Tapi kalau di ruangan seperti ini nggak perlu teman-teman, atau di kantor yang tidak terlalu berisik itu kita off saja. Tapi kalau di tempat yang rame atau di luar, di pinggir jalan, itu kita on kan supaya suara Anda fokus ke suara Anda saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah kita coba untuk kompender, kemudian suaranya makin kencang. Jadi kompender itu bisa 2 ya, tapi saya tadi untuk TX saja, RX-nya nggak usah, RX-nya normal aja ya teman-teman. Oke, setelah itu kita mau tes antenanya dan power radionya. Kita akan tes untuk antena dari Alinco DJW 70 ini. Apakah worth it atau tidak? Mari kita cek sama-sama ya. Oke teman-teman, kita akan cek seperti biasa di frekuensi 140 sampai di 174 MHz. Kita lihat. Oke, mantap sekali antenanya. Di orari masuk banget ya. Oke, jos. Ini juga dirapi bisa di 142 mulai sampai dia bergeser tapi nggak apa-apa. Ini ada matchingnya, ada di bawah di Aurari ya, sampai 147. Oh nice. Ini kalau grafik seperti ini antenanya bagus banget teman-teman. Bagus banget ini sampai ke bawah segitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk di UHF-nya 400 MHz. Stopnya kita coba di 480 aja, nggak usah terlalu tinggi MHz. Kita lihat. Oke, di UHF dia masuknya di frekuensi 427 430, tapi SWR-nya ya 1,6, nggak bisa nyender banget teman-teman ya. Tapi lumayan masih bisa masuk di UHF-nya. Jadi range-nya itu di UHF dia dari mulai dari 424 ya sampai yang 420 lah ya, sampai 450. Lumayan teman-teman, 420 sampai 450 itu sudah lumayan. Jadi kalau saya bilang sih antenanya bagus ya. Antena dari Alinco ini nice banget. Terutama yang di VHF itu luar biasa. Saya senang kalau lihat grafik seperti itu ya. Sampai turun ke bawah sekali, itu berarti memang benar-benar antena ini diperhatikan oleh Alinco, sehingga antenanya sangat bagus teman-teman. Apalagi ini powernya besar loh, ini powernya besar teman-teman, jangan main-main, ini powernya besar ya. Untuk Alinco ini powernya besar, jadi antena harus benar-benar diperhatikan, dan Alinco benar-benar memperhatikan antenanya, sehingga kalau kita gunakan antena ini dengan Alinco ini udah cocok, nggak usah ganti-ganti. Saya sarankan buat teman-teman kalau pakai Alinco DW70 ini antenanya sudah bagus banget, tidak usah diganti ya, yakin radio Anda pasti awet. Oke, kita akan coba sekarang power. Ini yang terakhir teman-teman. Ini yang terakhir yang benar-benar membuat kita kadang-kadang ada radio yang 10 watt tapi hanya keluarnya 5 watt. Ada yang bilang 20 watt hanya keluarnya 7 watt. Ya, tapi sekelas Alinco akan kita cek apakah powernya itu
sesuai klaimnya atau bahkan di atasnya, nanti kita lihat ya. Untuk yang di VHF tentunya ya, kita pasang dummy load. Oke, saya akan coba tes dulu di VHF ya, senternya di 145. Nah, ini kita pakai low. Di low-nya berapa teman-teman? Kita cek 1 watt 1,1. Nice, sesuai spek. Kita coba di middle 5,7. Nice. Kemudian kita coba di high. Sudah high ya teman-teman. Kita tes, ini dia. Wow, 10,3 sesuai spek. Jadi VHF-nya sesuai spek 1, 5, 10. Bahkan mediumnya 5 lebih ya. 10-nya juga 10 lebih. Nice. Sekarang kita coba di UHF. Kita lihat UHF, kita coba low dulu. 0,6 dari 600 miliwatt. Kemudian kita coba middle 4,3. Kita coba di high. Ini sudah high teman-teman ya. Sudah high, oke. 7,4. Jadi ya 7 watt ya, 7 watt lebih. Nggak ada masalah teman-teman. Memang antara UHF dan VHF itu pasti berbeda ya. Kalau settingannya mungkin pas ya, itu memang seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir mungkin ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, kita akan setting radionya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya software, nggak punya apa-apa, nggak punya komputer, itu jangan khawatir. Kita akan setting radio ini secara manual. Jadi review kita ini panjang, jangan di skip-skip, karena ini adalah review yang memang kalau kita review barang itu full ya teman-teman ya, full, supaya kalian semua itu mengerti barang yang saya review dan HT yang kita review itu kualitasnya seperti apa. Karena kalau kita megang sebuah HT atau nonton di etalase sebuah toko, kita bertanya-tanya apakah itu HT-nya seperti apa, bisa diprogram manual apa enggak, itu kita pasti akan bertanya-tanya. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Ini kita setting untuk memori yang biasa dulu ya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk yang VHF dulu, yang bisa saya jangkau di daerah sini ya. Ini kita TX-nya low aja. Kemudian kita cari tune-nya. Jadi Anda harus tahu tune-nya berapa untuk repeater yang akan kita setting. Nah, ini TX GTSS. Jadi kita naikkan. Nah, oke, sudah. Kemudian kita cari untuk shift-nya ya teman-teman ya. Sebentar, shift-nya berarti di shift-nya di mana ya? Tag shift. Nah, ini memori 16 nih, check shift itu minus teman-teman. Oke. Offset. Nah, offsetnya kita buat 0,0. Oke, udah. Sekarang kita keluar, kita coba dulu teman-teman ya. Oke, bisa. Jadi sudah bisa untuk frekuensi repeater ya, nih. Tuh. Oke, sekarang kita akan coba crossband teman-teman. Jangan khawatir, kita tes crossband. Ini kita belum kasih nama ya, jadi belum disimpan juga. Tapi artinya nanti cara simpennya sama aja. Nanti kita coba yang crossband sekarang ya. Oke, saya akan ambil frekuensi RX-nya dulu. Crossband di sini berarti 2 band ya. Oke, kita coba ini. Nah, 435 880. Oke, sekarang saya akan shift-nya itu dia minus ya teman-teman. Oke, sekarang offsetnya. Nah, ini dia. Ini offsetnya saya bikin segini. Kita lihat apa yang terjadi.
Tone-nya juga kita rubah ya. Tadi tone-nya belum ya. Oke, kita naik ke atas. Tone-nya misalnya nih. Nah, udah tone-nya udah dapat 885. Nah, sekarang kita akan coba tes crossband apa enggak. Jadi transmitnya di VHF. Ini kita low dulu. Kita coba. Ya, teman-teman, transmitnya di VHF dan dia tune-nya ada keluarnya. Jadi aman teman-teman. Anda tidak perlu pakai komputer, frekuensi crossband bisa disetting di Alinco W70, luar biasa. Sekarang coba kita simpan ya teman-teman. Kita simpan memory channel. Kita simpan di 1, oke? Nah, kemudian kita tes dulu apakah di 1 tadi benar. Kita masuk ke, ditekan agak lama. Nah, dia udah masuk 1 ya teman-teman ya. Nih, saya tekan. Nah, oke. Sekarang kita kasih nama. Nah, ini mau kasih nama apa? Yang 1 ini kita kasih nama teman-teman. Nah, ini namanya berarti harus di gimana ya? Ini. Jadi ini ya teman-teman, nama ini kalau kita pencet ini apa yang terjadi? Oh, ini untuk kesana geser. Kalau ini, oh salah teman. Oke, untuk kembalinya saya coba ulang lagi. Jadi karena saya juga baru megang teman-teman ya, memang tombolnya agak keras ya. Untuk mundur ya, misalnya kalau maju terus mundur mungkin ini ya. Oh enggak, sebentar. Oke lah, nggak apa-apa. Kita akan coba dulu, kasih nama dulu aja. Nah, ini bisa huruf besar sebenarnya teman-teman. Kalau kita tekan terus, dia akan huruf besar ya. Biasanya seperti itu sih. Nah, ini habis angka, dia akan huruf besar. Nah, itu. Ya, misalnya ini, kemudian geser. Ini tadi ya, crash. Oh, tapi kok nggak kesimpan ya? Sebentar. Sebentar teman-teman. Jadi, gesernya gimana ya? Oh, ini angkanya juga bisa dipakai. Jadi untuk gesernya itu, oke, kita coba dulu. Huruf kecil juga nggak apa-apa lah. Kita coba dulu huruf kecil, kemudian gesernya mungkin ini. Enggak juga ya. Sebentar, gesernya yang mana teman-teman ya? Sabar. Saya gesernya yang mana nih? Oke, teman-teman, jadi saya udah tahu caranya. Sekarang kita akan coba untuk ngasih nama ya. Oke, jadi angka itu langsung dipencet teman-teman. Jadi kalau geser pakai menu ini. Nah, saya akan terus cari hurufnya. Saya mau tulis IO86 ya. Oke, jadi langsung habis itu menu lagi, geser 8, 6, terus geser-geser terus. Nah, langsung oke, menu lagi, save. Nah, ini belum ada keterangan teman-teman ya, belum ada keterangan. Jadi kita harus masuk di menu dulu karena namanya belum muncul. Jadi channel display-nya kita hidupin. Channel display, name atau name, coba name aja dulu ya, kita coba. Nah, dia akan keluar name. Sekarang kita mau channel display-nya name dengan frekuensi. Kita coba lihat. Nah, name dan frekuensi. Jadi ada nama, ada frekuensi. Jadi kalau kita pencet, frekuensi akan berubah. Tuh. Jadi ini sudah tersimpan teman-teman. Jadi sangat mudah sekali cara nyimpennya. Jadi sekali lagi ini displaynya kalau kita mau rubah ya. Bisa frekuensi, bisa channel number atau name saja. Jadi saya rubah name saja tadi. Nah, sekali lagi untuk menyimpan tadi teman-teman ya, untuk rubah nama itu channel name di sini. Ini jadi kalau kita pencet menu dia geser ke sana. Ini contohnya ya, menu saya geser-geser. Dan kalau kita mau kembali teman-teman ya, ini kita mau kembali, tekan ini bintang apa. Nah, tekan lagi terus. Dia akan kembali, tekan lagi terus.
Nah, itu dia kembali teman-teman ya. Dia kembali ke sana ya. Oke, kita escape aja karena dia sudah tersimpan. Seperti itu teman-teman ya caranya. Jadi sangat mudah sekali. Cara ini nyimpan crossband, cara nyimpan yang tadi repeater biasa juga bisa. Jadi semuanya sudah kita lakukan supaya Anda bisa menyimpan crossband. Saya sudah tunjukin caranya. Jadi nggak perlu lagi Anda take-nya di sini, erek-nya di sini. Ini udah erek take berubah secara otomatis karena frekuensi crossband. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Alinco DJ-W70 yang ada di depan saya ini ya. Jadi apakah worth it apa enggak? Setelah kita melakukan pengujian, setelah kita melakukan tes, jelas worth it teman-teman ya. Kenapa? Ya meskipun ereknya medium, tapi kalau dipakai untuk di terrestrial atau di repeater atau di lokal dengan antena bawaan itu gak ada masalah teman-teman. Ini sudah saya coba bagus ya dengan antena bawaan. Apakah worth it? Sangat worth it karena antenanya sudah sesuai dengan radionya. Jadi antenanya bagus, nggak perlu Anda ganti ya. Sekali lagi Anda beli W70 nggak perlu ganti antena. Ini antenanya sudah sangat bagus. Kemudian modulasi yang semula saya kira kecil ternyata enggak, karena kita hidupin compendernya dia langsung naik, suaranya jelas banget. Kemudian dia juga yang jelas ada noise cancelling, jadi ketika Anda di tempat ribut atau berisik itu suara Anda fokus ke suara Anda saja, suara yang lain nggak akan masuk. Kemudian yang saya sangat suka sekali adalah dia bisa di input crossband teman-teman ya. Manual semua dari radionya, nggak perlu pakai komputer. Jadi kalau nggak perlu software untuk ngerjain radio ini ya, untuk program radio ini dengan manual aja udah bisa semua. Mau yang duplex, mau simplex, mau crossband bisa dikerjakan ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi menggunakan komputer. Dan yang satu lagi yang saya senang adalah ini adalah Alinco dengan desain yang sangat fresh, beda dengan Alinco yang lain ya, sehingga Anda nggak perlu khawatir. Kalau yang dulu ada yang di memori terus nggak bisa duplexnya, ini sudah bisa kita buktikan sendiri dengan crossbandnya langsung jadi teman-teman ya, nggak ada masalah. Dan kalau Anda mau bukti, ini kita akan coba untuk ngerisip ya. Ini kan tadi IO86 itu dia di UHF resipnya, transmitnya harus dia di VHF. Kita akan tes ya. Dia akan resipnya di VHF kan tadi itu frekuensinya. Ya kita akan coba sebentar teman-teman ya. Oke, saya input dulu di Kenwood ini untuk frekuensinya. Udah saya input ya. Ini saya akan monitor. Dia harusnya di sini di VHF yang bunyinya. Kita coba. Ini kan UHF untuk tampilannya. Apakah dia berfungsi crossbandnya? Mari kita lihat. 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 tes crossband berfungsi teman-teman. Jadi VHF nya yang bunyi nih 1, 2, 3 crossband. Nah, kalau mau dites ini UHF nya resipnya. Jadi kalau yang dulu kan ada yang katakan kok Alinco disimpan memorinya nggak berpengaruh gitu ya, nggak berubah. Sekarang saya cobakan buat Anda. Jadi dia akan menerima di sini ya. Nih saya coba ya. Ini kan menerima. Coba teman-teman ya. Ini radionya mati lagi. Ya, 1, 2, 3 3, 2, 1. Oh, sorry teman-teman. Nah, nih. 1, 2, 3 3, 2, 1. Oh, kenapa ya? Ini sabar teman-teman, ini dia transmitnya bukan di yang saya pencet ya. Nah, ini sekarang udah 1, 2, 3 3, 2, 1 UHF 1, 2, 3 UHF. Nah, ini kan di UHF-nya teman-teman. Ini resipnya UHF nih. Saya kencengin volumenya. Ini saya kecilin. Ini di VHF.
Ini saya hidupin. Nanti yang bunyi yang mana? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini di... Sebentar teman-teman, geser. Ini di VHF. Ini VHF. Kita coba ini VHF. Nih, kita coba ini ya teman-teman. Ini matikan. Karena ini udah nggak bunyi ya, ini. Tuh, nggak bunyi teman-teman. Ini nggak bunyi. Ini UHF. Nggak bunyi. Jadi bener-bener dia udah berfungsi ya teman-teman ya. Berfungsi bahwa mancarnya itu di VHF, resipnya di UHF, memorinya udah bisa kita simpan. Jadi sudah sangat sempurna, layarnya udah berwarna, suaranya oke, apalagi DJ W70 adalah radio Alinco terbaru yang cukup worth it. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sematri, bye.